Cantik, kali ini make up yang akan saya lakukan adalah make up untuk menyambut bulan puasa. Di sini modelnya adalah Mbak Mega, kebetulan dia teman saya sendiri, AA. Dia punya wajah itu yang agak cenderung normal, cenderung berminyak ya. Nah, jadi saya menggunakan primer yang sesuai dengan jenis kulitnya. Untuk primer itu kita harus gunakan dengan dipijat-pijat supaya si primer itu meresap ke kulitnya. Nah, setelah selesai dipijat-pijat, kita menggunakan foundation. Di sini saya menggunakan foundation yang mixing foundation ya. Untuk mixing foundation itu sendiri saya menggunakan beberapa produk, antara lain Ultima 2, LP Pro yang yellow orange, Dermacool yang setnya agak sedikit kuning, dan Naturator dengan nomor 151. Nah, untuk Ultimanya tadi serinya kalau nggak salah linen ya. Itu di mix jadi satu, dan jangan lupa ditambahkan oil yang untuk untuk mencampur si foundation itu supaya dia lebih bagus lagi. Itu saya pakai dari produknya LT Pro kalau nggak salah. Nah, itu cara menggunakan si foundation. Saya biasanya dimulai dari tengah dulu. Nah, nanti kalau udah selesai itu dari tengah, itu dibawa ke pinggir. Jadi lebih bagus itu di awal itu di tengah dulu. Jadi si foundation itu benar-benar fokus di tengah muka, baru ke sebelah pinggir. Kenapa saya menggunakan seperti itu? Karena kalaupun kita mau gunakan itu lebar-lebar ya, maksudnya tebal-tebal banget, nanti bagian pinggir itu bakal ketutupan dengan rambut atau dengan si kerudung. Jadi percuma juga kan. Kalau udah selesai, baru kita pakai shading. Nah, di sini shadingnya saya pakai merek dari Ines ya, yang warna coklat, kalau nggak salah nomornya nomor 4 apa nomor berapa gitu, saya lupa. Nah, kalau udah pakai shadingnya itu di bagian hidung dan di tulang pipi. Nah, berhubung tulang pipinya Mbak Mega agak sedikit besar, jadi saya kasih juga ya untuk tulang pipinya. Nah, saya nariknya itu dari atas kuping itu ke bawah biar kesannya lebih tirus gitu. Kalau udah selesai dengan kontur ya, dengan konturnya baru nanti kita kasih blush on cream. Nah, blush on creamnya ini sendiri saya pakai dari mereknya lupa saya. Jafra yang warna oranye. Nah, kalau udah itu saya kasihnya di pipi sama di dagu biar kelihatan lebih fresh aja sih sebenarnya. Jadi si kulit itu kalau misalnya kita foundationnya tone-nya agak sedikit lebih terang, biasanya saya kasih warna itu karena kesannya itu bener-bener fresh. Kalau cuman putih doang, blush on-nya yang di dagu nggak dikasih, itu kesannya kayak pucat banget dan maksa. Nah, di sini saya pakai juga, setelah dikasih foundation dan lain-lainnya, saya pakai bedak tabur dari Ultima Natural Bleach kalau nggak salah ya. Nah, itu saya pakai bedak taburnya itu lumayan banyak. Kenapa saya pilih Ultima yang Natural Bleach? Karena produk Ultima itu dia cocok banget sih untuk foundation gitu ya, apalagi creamy foundation gitu. Jadi dia bertahannya lebih tahan lama. Nah, untuk bedak padatnya sendiri saya pakai terserah produk apa aja boleh. Yang penting cara pakai bedak taburnya itu yang bedak padatnya yang bener ya. Jadi kayak dibikin V-line dagu, terus atas bibir, bawah mata, bagian batang hidung, sama bagian dahi, untuk mempermudah aja. Nah, setelah itu bagian-bagian yang tadi nggak keisi sama bedak padat itu dikasih shading warna coklat. Di sini saya pakai dari LT Pro juga. Sebenarnya ada yang bagus sih, dia dari makeover, cuman aku nggak pakai makeover karena makeover itu lebih fokus ke bagian hidung, shading hidung. Kalau untuk tulang pipi saya lebih saranin untuk pakai si LT Pro. Nah, setelah itu baru kita bikin alis ya. Mohon maaf nih, sorry agak bersendawa jadi agak aku jauhin mulutnya. Nah, untuk bagian alis itu saya tetap pakai pensil alis ya, pensil alis sejuta umat yaitu Viva, karena selain dia bagus, dia murah, dan dia warnanya oranye. Nggak masuk sih warna oranye, terserah mau warna apa aja, yang jelas saya pakainya dari Viva. Kita bikin bingkai dulu ya. Untuk bingkainya itu tergantung ngikutin dari
karakter muka. Jadi sebenarnya kayak makeup itu kita bikin karakter muka itu di alis sih. Jadi mau mukanya bahagia, mukanya sedih itu tergantung dari bentuk alisnya. Nah, kalau di sini saya pakai bentuk alis yang agak sedikit naik. Fungsinya karena apa? Karena matanya Mbak Mega ini agak sedikit kecil juga kan. Jadi kalau aku bikin alis yang datar itu jadi kayak mukanya jadi kayak sedih banget gitu kan. Nah, jadi aku bikin alisnya agak sedikit naik tuh ya. Sedikit aja sih, nggak banyak-banyak. Nah, setelah itu baru kita kasih naturator nomor 151. Fungsinya biar apa? Biar mempertegas si alis tersebut. Jadi kayak udah dibingkai tadi, habis dibingkai diisi, tapi bingkainya kan kurang tajam ya, karena saya di sini nggak cukur alis ya. Jadi alis aslinya dan di bawah alisnya itu banyak banget bulu-bulu halus. Nah, dan nggak mau dipotong memang, jadi ya udah mau nggak mau aku aplikasiin dengan bulu mata. Jadi aku tutup, aku istilahnya apa ya, konturnya itu yang nggak bikin alisnya itu nggak pakai cukur alis gitu. Ribetnya ngomongnya sumpah. Nah, udah itu setelah dikasih si naturator tadi itu dikasih bedak biar si alis itu benar-benar kelihatan matte, dan juga biar nanti waktu aplikasi eyeshadow itu nggak numpuk di naturator yang nggak dikasih bedak. Nah, makanya harus dikasih bedak ya. Untuk warna eyeshadow aku pakai warna coklat karena dia natural warnanya. Terus warnanya coklat itu juga bagus sih, bisa masuk kemana aja. Dia kasih kesan warna mata itu jadi bener-bener bagus, bener-bener apa ya, chic aja sih. Nanti kalau udah terbaur semua ya eyeshadownya, kita bakal cut crease si eyeshadow itu. Tapi nanti sebelum di cut crease itu nanti biasanya aku pakai eyeliner bawah. Nah, berhubung eyeliner bawahnya warnanya coklat, aku maunya sih warna coklat sih, karena kan eyeshadownya juga warna coklat. Jadi eyeliner bawah itu aku kasih warna coklat juga. Untuk mereknya aku lupa, soalnya aku belinya di luar itu. Nah, kalau udah selesai dengan eyeliner bawah, ini kita pastiin dulu nih, eyeliner bawah juga kita nggak sembarangan ya. Jadi lihat dulu dari eye bagnya. Kalau kantung matanya agak terlalu besar, jadi eyeliner bawahnya agak sedikit besar nggak masalah, supaya kasih kesan dia matanya memang benar-benar lebar besar gitu. Jadi kalau misalnya ketawa gitu, matanya itu nggak cuma segaris doang. Kalau sudah dikasih eyeliner bawah, nah baru kita bikin cut crease. Kenapa sih kok eyeliner bawah dulu baru bikin cut crease? Iya, karena kalau bikin cut crease dulu baru eyeliner bawah, nanti cut crease-nya berantakan. Karena apa? Udah dibikin cut crease, matanya suruh ngeliat ke atas, otomatis kelopak matanya nempel ke atas. Jadi eyeshadow-nya bakal berantakan. Jadi aku pakai teknik eyeliner bawah dulu, dan itu di setiap aku makeup aku selalu melakukan itu. Nah, kalau udah si eyeliner tadi dikasih eyeshadow warna coklat juga, supaya dia lebih matang aja makeupannya. Matang dalam artian nggak bakalan ngegeser, karena kalau cuman pakai eyeliner doang itu agak ngegeser ya, karena itu kan eyelinernya eyeliner gel. Nah, jadi dikunci sama eyeshadow warna coklat. Nah, kalau udah dikasih semuanya tadi, baru kita bikin cut crease. Nah, untuk cut crease-nya ini sendiri ini tergantung, karena si Mbak Mega ini kelopak matanya juga, kalau ada sih sebenarnya kelopak mata, cuman kalau misalnya ngebuka dia matanya jadi kayak monolit gitu. Nah, jadi untuk cut crease-nya sendiri aku bikin agak sedikit besar, biar matanya kelihatan benar-benar kelopaknya benar-benar asli ya, benar-benar kayak kelopak bawaan, bukan cut crease gitu. Nah, kalau udah dibikin cut crease, baru nanti cut crease-nya kita tutup dengan
eyeshadow yang warnanya itu gold, light gold, jadi warnanya warna emas agak terangan. Orang bilang caang ya, orang Sunda bilangnya caang, warnanya agak terang. Nah, setelah selesai baru kita pakai eyeliner atas tuh. Karena aku nggak mau pakai eyeliner dulu. Kadang ada orang yang pakai eyeliner dulu baru di cut crease. Nah itu tuh kayak wasting time gitu loh. Karena abis lu pakai eyeliner terus di cut crease, nanti si eyeliner itu kena foundation yang untuk cut crease itu kan otomatis. Nah nanti kamu harus eyelinerin lagi. Nah itu tuh yang males banget tuh. Jadi kalau aku sih biasanya cut crease dulu baru eyeliner. Pertama selain mempercepat si proses make up, kedua itu tuh nggak ribet gitu loh. Kalau udah selesai ya udah, habis pakai eyeliner kan kita langsung pakai bulu mata, jadi nggak perlu kita ngerapi-rapiin lagi si eyeliner itu gitu. Tadi proses pasang bulu matanya aku lupa ini ya, aku skip ya karena terburu-buru. Jadi sekarang bulu mata itu kita maskarain karena otomatis kan bulu mata aku itu ada bedak-bedaknya. Nah ketika ditempelin sama bulu mata palsu itu harus dikasih maskara biar nyatu aja sama warna bulu mata kita. Tadi pas proses pakai softline sengaja aku skip karena yang sebelumnya aku nggak skip itu ternyata kayaknya lucu banget ya ngelihat matanya gerak-gerak gitu kan, jadi aku skip. Nah untuk bawah mata tadi kan aku pakai pensil warna putih. Itu sebenarnya aku agak sedikit tricky sih buat make upnya. Jadi kenapa aku kasih pensil warna putih itu biar nggak ribet gitu, nggak harus pakai concealer gitu kan. Karena concealer pun di awal pasti nanti bakal ketumpahan bedak, eyeshadow lagi, nanti dibersihin lagi gitu-gitu terus kan. Nah kalau aku enggak, jadi aku pakai pensil warna putih, aku tempelin terus baru aku timpa bedak warna putih. Jadi sama aja sih hasilnya itu exactly same gitu loh, sama aja kayak lu pakai concealer gitu. Nah udah nih ya, kalau udah bulu mata bawah itu aku potong-potong ya per 3 helai. Jadi per 3 helai potong, per 3 helai potong. Itu fungsinya apa? Kalau aku sih lebih suka dipotong-potong supaya pada saat si klien kita itu merem melek itu dia matanya itu nggak kaku gitu. Kadang ada tuh yang bulu mata bawah itu dipakai buat merem itu agak sedikit susah, terus bulu matanya ngelupas gitu, nggak nempel gitu kan. Nah itu ribet banget deh udah. Aku lebih baik potong satu-satu. Memang waktunya agak banyak, cuman hasilnya perfect gitu. Nah terus kita bikin lagi ini highlight ya, kita kasih highlight. Tapi sebelum dikasih highlight biasanya aku pertegas lagi untuk blush on sama shadingnya. Nah shading hidung tadi itu aku pakainya baru pakai si produk makeover, pakai produknya makeover yang warna coklat. Nah udah itu warna lipstiknya aku biasanya pakai warna lipstik yang agak sedikit nude untuk yang udah berumur gitu. Nah ini hasilnya, semoga kalian suka. Boleh di share ke teman-teman kalian, jangan lupa di subscribe juga, karena berbagi ilmu itu indah.